Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 14 ayat 28 sampai 32. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Tentu bukan merupakan kebetulan apabila di dalam Injilnya Matius mencatat dua kisah berbeda tentang peristiwa yang nyaris sama. Yaitu kisah tentang perahu para murid Tuhan Yesus Kristus yang sekonyong-konyong diterjang angin ribut atau badai ketika mereka sedang berlayar di Danau Galilea. Matius pasal 8 ayat 23-27. Dan kisah tentang perahu para murid Tuhan Yesus Kristus yang diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Matius pasal 14 ayat 22-33. Sekali lagi saya katakan bahwa kisah-kisah yang tercatat pada Matius pasal 8 ayat 23-27 dan pasal 14 ayat 22-33 merupakan dua kisah berbeda tentang peristiwa yang nyaris sama. Frasa dua kisah berbeda sengaja digunakan untuk menunjukkan bahwa kenyataannya dua kisah tersebut memang merupakan dua kisah yang tidak sama. Baik dalam konteks waktu, keberadaan para pelaku, maupun kronologis peristiwanya. Sedangkan frasa peristiwa yang nyaris sama sengaja digunakan untuk menegaskan bahwa angin ribut dan angin sakal merupakan dua jenis angin yang berbeda. Meskipun kenyataannya di dalam berbagai penafsiran teologis tentang hal ini sering disalahpahami oleh banyak penafsir sebagai dua jenis angin yang sama. Apabila sama-sama diletakkan dalam konteks Danau Galilea, maka angin ribut atau badai adalah angin yang sekonyong-konyong bertiup kencang sehingga menimbulkan gelombang yang dahsyat. Karena letak geografis Danau Galilea yang berada di lembah dan dikelilingi oleh bukit-bukit yang tinggi dengan jurang-jurang yang berlaku bagaikan corong-corong besar yang membawa angin dingin dari tempat tinggi ke tempat rendah sehingga menimbulkan angin ribut atau badai dengan gelombang yang dahsyat di tengah Danau Galilea. Sedangkan angin sakal adalah angin yang bertiup kencang dari arah depan perahu, sehingga sering juga disebut angin haluan. Perbedaan antara angin ribut atau badai dengan angin sakal atau angin haluan adalah kencangnya tiupan angin dan besarnya gelombang yang timbul akibat tiupan angin tersebut. Jelas bahwa tiupan angin ribut jauh lebih kencang dibandingkan dengan tiupan angin sakal. Mungkin bisa mencapai 2 atau 3 kali lipat lebih kencang. Sehingga gelombang yang ditimbulkan juga 2 atau 3 kali lipat lebih besar. Hal ini tentu berpotensi sangat besar untuk menenggelamkan perahu yang diterjangnya. Selain itu, yang lebih berbahaya lagi adalah angin ribut datangnya sekonyong-konyong atau secara tiba-tiba tanpa dapat diperkirakan sehingga mustahil diantisipasi. Sedangkan angin sakal datangnya dapat diperkirakan karena nampak jelas di depan mata meskipun kencangnya tiupan angin tetap tidak dapat diperkirakan. Perbedaan ini semakin nampak jelas dari respons para murid Tuhan Yesus Kristus ketika perahu mereka diterjang oleh dua jenis angin ini. Ketika diterjang angin ribut, mereka sangat ketakutan karena terancam binasa apabila perahu sampai tenggelam. Matius pasal 8 ayat 25, Markus pasal 4 ayat 38, Lukas pasal 8 ayat 24.
Sedangkan ketika diterjang angin sakal, mereka hanya kepayahan mendayung karena laju perahu terhambat oleh angin yang bertiup kencang dari arah depan. Markus pasal 6 ayat 48. Itulah sebabnya di dalam kisah yang pertama, Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, dengan jelas dicatat bahwa Tuhan Yesus Kristus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Matius pasal 8 ayat 26. Sedangkan di dalam kisah yang kedua, Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, setelah Tuhan Yesus Kristus mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus, maka hanya ada catatan singkat yang berbunyi, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Matius pasal 14 ayat 32. Jadi ada penekanan berbeda yang dipertunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam dua kisah berbeda tentang peristiwa yang nyaris sama ini. Yaitu di dalam kisah yang pertama, Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, Tuhan Yesus Kristus secara khusus menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta, sehingga angin ribut atau badai pun tunduk kepada perintahnya. Sedangkan di dalam kisah yang kedua, Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, Tuhan Yesus Kristus secara khusus menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mengerti dan peduli kepada pergumulan umatnya, sehingga Ia bersedia mengulurkan tangannya untuk memberi pertolongan. Sahabat-sahabat Kristus, apabila dua kisah berbeda tentang peristiwa yang nyaris sama ini diaplikasikan di dalam kehidupan kita, mungkin peristiwa bencana pandemi virus corona dapat diibaratkan angin ribut atau badai yang sekonyong-konyong atau secara tiba-tiba tanpa dapat diperkirakan menerjang disertai gelombang yang dahsyat memorak-porandakan kehidupan kita. Selanjutnya, seiring dengan berlalunya waktu karena terus bergumul dengan bencana pandemi virus corona, maka kita menjadi lebih siap dan dapat mengantisipasinya dengan misalnya menerapkan pola hidup sesuai protokol kesehatan. Sehingga hidup di tengah bencana pandemi virus corona dapat diibaratkan hidup diterjang angin sakal atau angin haluan yang menghambat laju kehidupan kita dan membuat kita harus bersusah payah untuk terus mendayung sampai ke seberang. Hidup yang diterjang angin ribut maupun diterjang angin sakal jelas bukan merupakan hidup yang mudah untuk dijalani. Ibarat perahu, hidup kita penuh dengan mara bahaya dan ketidakpastian karena diombang-ambingkan oleh gelombang permasalahan yang berpotensi sangat besar untuk menenggelamkan kita. Sehingga hal itu membuat kita takut dan bimbang. Kita menjadi seperti Petrus yang awalnya berseru, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan atas perintah Tuhan Yesus Kristus, maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Matius pasal 14 ayat 28 sampai 30. Syukur kepada Allah. Karena di tengah ketakutan dan bahaya tenggelam yang dialami Petrus, Tuhan Yesus Kristus segera mengulurkan tangannya dan memberi pertolongan. Matius pasal 14 ayat 31. Sehingga hal ini kemudian menjadi pengharapan bagi kita bahwa Tuhan Yesus Kristus juga akan menolong kita sama seperti Ia menolong Petrus. Sahabat-sahabat Kristus, kita semua tahu bahwa Tuhan tidak pernah berjanji akan meredakan angin kencang dan gelombang yang menerjang kehidupan umatnya. Tetapi tangan kasih-Nya selalu siap sedia terulur untuk menyelamatkan umatnya dan atau memberi kekuatan supaya umatnya mampu berjalan di atas gelombang.
Hal ini sama seperti Dia tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru dan jalan hidup akan selalu rata tanpa ada persoalan. Tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita, umat yang dikasihinya, dan memberi kita kekuatan supaya cakap menanggung segala perkara. Oleh karena itu, jangan takut, jangan bimbang, dan jangan berputus asa. Betapapun dahsyatnya gelombang menerjang hidup kita dan nyaris membuat tenggelam, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mengerti dan peduli kepada pergumulan umatnya. Ia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu, bersama Anmes Kamaling, mari kita menyanyikan kidung pujian Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.